Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keduanya yaitu ungkapan syukur, amaliyah syukur, dengan senantiasa mencintai Rasulullah, mengikuti semua tuntunannya, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, insya Allah kita layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dengan kemuliaan-kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ketenangan dengan Al-Qur'an. As-sakinatu bil Qur'an. Bagaimana kita memahami makna dari as-sakinah, ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Bagaimana pula kita mengkaitkan ketenangan itu dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah masdarus sakinah, sumbernya ketenangan. Al-Quran berisi pesan-pesan ketenangan, pesan-pesan kedamaian. Al-Quran juga mengajak kita untuk terus-menerus meraih ketenangan. Dan ketenangan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beriman kepada Allah wajib meyakini bahwa sumber ketenangannya, sumber ketentraman hatinya adalah dengan berzikir mengingat Allah, dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya. Dengan berdoa pula menyebut asma Allah yang maha indah, yang maha agung. Demikian juga dengan mengamalkan ketaatan kepadanya. Inilah makna yang tersirat dari surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka dapat menjadi tenang, dapat menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Maka itulah sesungguhnya karunia Allah yang agung kepada orang-orang yang beriman. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, dengan berbagai sarana mengingat Allah, dengan zikir, dengan juga bermunajat, dengan juga berinteraksi dengan Al-Qur'an, hati orang-orang beriman akan semakin tenang dan tentram. Jika kita sudah mengingat Allah, jika kita sudah berusaha berzikir, namun hati belum tenang atau tentram, maka yang harus kita koreksi adalah hati kita. Suasana batin kita, jangan-jangan belum sungguh-sungguh. Jangan-jangan tidak merasakan kenikmatan dan keindahan serta keagungannya. Karena ini jaminan Allah. Ala bidzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah, hati-hati kita insya Allah ditenangkan, dianugerahkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menyebutkan dalam bukunya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab mereka yang membawa Al-Quran, mereka yang membaca, mereka yang menghafal, mereka yang selalu bergaul dengan Al-Quran, bahwa afdhalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir mengingat Allah adalah tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadaburinya. Berarti ketenangan itu dengan mengingat Allah. Ketenangan yang lebih paripurna dengan membaca, mentadaburi Al-Quran. Jika kemudian kita terus-menerus
mendekatkan dengan Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, maka kita akan beroleh ketenangan, as-sakinah, ketentraman, dan itu menjadi puncak kebahagiaan dari ta'amul kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama berkata, sungguh kasihan orang-orang yang hanya cinta dunia. Padahal mereka pada akhirnya tanpa terkecuali pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Padahal mereka belum merasakan nikmat yang paling besar di dunia ini. Ini dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim. Berarti sebelum kita meninggalkan dunia, kita ingin mendapatkan kenikmatan, kelezatan yang paling besar dalam kehidupan dunia. Maka salah seorang bertanya, dijawab oleh alim tersebut, salah seorang ulama salaf tersebut, bahwa kenikmatan paling besar adalah al-hubbu fillah, cinta kepada Allah, as-sakinah bitaqarrub ilallah, tenang jika kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, asyauqu biliqa'illah, rindu untuk bertemu Allah. Kemudian juga ada kebahagiaan ketika kita berzikir, ketika kita mengamalkan zikir, ketika kita membaca Al-Quran, dan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang selalu ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman, Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkannya. Karena kita termasuk yang selalu berusaha, yang selalu berikhtiar agar kemudian kita dekat dengan kalamullah, kita dekat dengan zikrullah, kita dekat dengan ta'atullah. Kalau itu kita jalankan, ketenangan, ketentraman, itminan al-qalb, as-sakinah, kedamaian akan dirasakan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ketenangan, ketentraman jika kita rujuk kepada Al-Quran? Ada 3 istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Ada as-sakinah, ketenangan, ada at-tuma'ninah, ketentraman, dan ada al-amnu, keamanan. Meskipun ketiga-tiga istilah ini digunakan oleh Al-Quran untuk makna yang sama. Maknanya itu adalah ketenangan, maknanya adalah kedamaian, maknanya adalah ketenangan hati dan jiwa. Namun sebagian ulama bahasa membeda-bedakan. Karena inilah kekayaan dari bahasa Arab. As-sakinah berasal dari kata ats-tsubut wal istiqrar was sukun, yaitu menetap, diam dan tenang. Seseorang yang menetap berarti karena dia memang tenang. Dia tidak merasakan kegelisahan, maka dia diam di tempat, maka dia tenang keadaannya. Demikianlah as-sakinah secara bahasa. Sedangkan at-tuma'ninah, seperti salah satu rukun dalam sholat adalah tuma'ninah. Rukuk dengan tuma'ninah. Sujud dengan tuma'ninah. Duduk antara sujud dengan tuma'ninah misalnya dimaknai dengan as-sukun, tenang, ada jeda, ada reda, keredaan, tidak memikirkan yang lain, betul-betul ia fokus di dalam ibadah sholatnya. Sedangkan al-amnu, yang istilah ketiga adalah sukunul qalbi wan nafsi. Manakala seseorang betul-betul hatinya tenang dan jiwanya tenang. Para ulama bahasa menuturkan bahwa maknanya sesungguhnya sama dari 3 makna ini. Ketenangan dan ketentraman yang didapat oleh seseorang setelah adanya kegelisahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kegelisahan.
Dunia tidak didapat, kadang gelisah. Beberapa hal kita mendapatkan ujian, kita gelisah. Ada prestasi yang belum kita capai, mungkin kita gelisah. Kegelisahan. Manakala kita dekatkan diri kita dengan Allah, dekatkan kita dengan kalam Allah, maka yang akan Allah berikan untuk kita adalah, yang akan Allah turunkan untuk kita adalah ketenangan, as-sakinah, ketentraman, at-tuma'ninah, dan keamanan serta kedamaian, al-amnu. 3 istilah inilah yang menjadi rujukan bagaimana kita memaknai ketenangan dengan Al-Quran kalam Allah. Sahabat Asa rahimakumullah. Kalau kemudian kita urutkan dari ketiga istilah ini, maka istilah yang paling puncak adalah as-sakinah. Yang paling awal adalah al-amnu. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata al-amnu di surat Al-Baqarah 125 dan juga An-Nisa 83. Pandangan Imam Ibnu Asyur. Al-amnu adalah terlindunginya seseorang dari bahaya dan malapetaka. Ketika seseorang terlindungi, terjaga, terpelihara, tidak mendapatkan bahaya, berarti ia berada dalam posisi al-amnu. Maka dikatakan al-amnul watani, ketenangan dan keamanan sebuah bangsa. Ketenangan dan terangnya jalan untuk menuju cita-cita bangsa. Terbebasnya kita dari dosa itu disebut al-amnu. Bebas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, mendapatkan kembali hak-hak kita, maka kita berarti mendapatkan yang pertama, namanya al-amnu, keamanan dan kedamaian. Yang kedua, urutan berikutnya at-tuma'ninah, yaitu banyak disebutkan oleh Al-Quran. Di antaranya Ar-Ra'd ayat 28 yang tadi sudah kita baca, dan An-Nahl ayat 112. Tuma'ninah ini lebih tinggi dari al-amnu. Bertambah tenangnya hati karena mendapatkan keyakinan. Keyakinan adalah salah satu media ketenangan. Kalau kita yakin dengan Allah, yakin Allah tolong kita, yakin Allah sayang dengan kita, kita bertambah tenang. Tapi kalau kita kurang yakin dengan Allah, kita tidak akan ditenangkan oleh Allah. Dan itu harus kita dampingi dengan ilmu, dengan penglihatan, dengan banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa. Ya, ada fulan yang begini, Allah tolong. Kita jadi tenang. Ada fulan yang hidupnya sulit, tetapi Allah tolong, kita juga tenang. Ada orang yang sakit, kita jadi tenang. Bahwa ada yang sakit, bukan kita saja. Ada yang senang, kita tidak sombong. Kita jadi tenang karena yang senang bukan kita. Begitulah memaknai at-tuma'ninah. Nabi Ibrahim pernah ingin diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluk. Tujuannya adalah liyatma'inna qalbi, agar hatiku bertambah tenang. Jika ketenangan ini dikaitkan dengan keimanan, maka orang beriman selalu tenang dalam hidupnya. Kenapa? Yakin dengan Allah. Kenapa? Yakin dengan janjinya. Kalau Allah tidak anugerahkan itu di dunia, yang pasti di yaumil qiyamah kelak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Rabbana atina fid dunya, Allah anugerahkan. Rabbana atina fil akhirah, juga Allah anugerahkan kepada kita. Karenanya tuma'ninah lebih kuat maknanya dari al-amnu, yaitu yang sebagaimana disampaikan oleh Allah di surat An-Nahl. Satu gambaran perumpamaan. Negeri yang aman dan tentram. Aminatan mutmainnah. Kondisinya tenang, nyaman, damai. Rizkinya datang melimpah ruah dari berbagai tempat. Dari berbagai bumi-bumi Allah. Dari darat, dari laut, dari tanaman, dari buah-buahan, dari hewan, dari semua ciptaan Allah. Dari berbagai tempat. Itulah yang kemudian Allah sebut negeri ini, kampung ini adalah aminah mutmainnah. Aman ditambah dengan tenang. Tadi keamanan, al-amnu, kedamaian, urutan pertama. Diperkuat lagi oleh Allah dengan tuma'ninah, ketenangan, karena tentram dengan rizki Allah, tentram dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi as-sakinah. Dan as-sakinah lebih banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Al-Baqarah 248, At-Taubah 26 dan 40, Al-Fatih ayat 4, 18 dan 26. Summa anzalallah sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian
Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang beriman. Dengan ketenangan itulah Nabi SAW, para sahabatnya mendapatkan banyak nikmat-nikmat yang lain. Dengan ketenangan, nikmat-nikmat yang lain datang. Tapi kalau kemudian selalu kita merasa gelisah, gundah gulana, selalu kita merasakan tidak baik atau ketidakpastian karena kita tidak yakin dengan Allah, maka suasana batin kita akan selalu gelisah, akan selalu resah, dan tidak ada ketenangan. Abu Hayyan, seorang mufassir, menyimpulkan orang yang diliputi sakinah berarti dia diliputi dengan ketetapan iman di dalam hatinya, berikut ketenangan jiwanya. Begitulah as-sakinah lebih tinggi dari tingkatan pertama al-amnu dan kemudian at-tuma'ninah. Yang kita harapkan adalah dengan Al-Quran ini Allah hadirkan al-amnu, kedamaian, ketenangan, keharmonian, hubungan yang baik, masyarakatnya tenang, damai. Allah turunkan tuma'ninah, ketentraman, tentram dalam kerja kita, tentram dalam ibadah kita, tentram dalam beramal soleh kita. Kemudian barulah Allah hadirkan ketenangan, as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga kita selalu yakin dengan Allah, bertambahlah iman kita. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan, baru dibacakan saja, maka hatinya tenang. Saking tenangnya, imannya meningkat dan bertambah. Kalau iman meningkat, Allah anugerahkan kembali ketenangan-ketenangan. Dan ketenangan itu dikatakan oleh para ulama anugerah Allah yang tertinggi dalam kisah Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, nama tempat di perbatasan Makkah. Sahabat tidak setuju dengan Nabi. Sekian banyak kegelisahan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sampai memegang kerah Nabi dan bertanya, "Anta Rasulullah Muhammad, Anda masih utusan Allah?" Nabi tersenyum. Ia faham keadaannya tidak mudah. Keadaannya amat sangat sulit. Kemudian, "Tsumma anzalallahu sakinatah." Allah turunkan ketenangannya. Allah anugerahkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Tahun berikutnya adalah Fathu Makkah. Subhanallah. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang lebih mulia, yang lebih agung untuk kita. Kita tenangkan diri kita, kita jalani dengan penuh ketenangan, kita juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengandungkan ketenangan itu dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, bermasyarakat, dan berbangsa. Kesimpulannya sahabat Asa, ketika kata ini memiliki makna yang berdekatan. Semuanya mengandung arti ketenangan jiwa. Tidak ada kecemasan di dalam hatinya. Namun sakinah adalah puncak ketenangan dan ketentraman yang paling kuat dan paling melekat di dalam hati. Tumakninah pada level setelahnya. Al-amnu lebih umum cakupan maknanya. Ketentraman dan ketenangan hati. Jika ketenangan tersebut bertambah, menetap, dan menguat di dalam hati, menjadi tumakninah. Kemudian mengakar, menguat, menghunjam di dalam dada, tidak berubah. Maka ia berarti sudah sampai pada puncaknya yang namanya ketenangan dan ketentraman. Dan itulah esensi dari as-sakinah bil Quran, ketenangan kita dengan Al-Quran. Tapi tahapannya al-amnu, tahapan berikutnya at-tumakninah, dan pada akhirnya as-sakinah. Inna sakinata latantiku ala lisani Umar. Seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai diabadikan. Sungguh ketenangan itu selalu ada dalam ucapan Umar, dalam tindakan-tindakan Umar, dalam perilaku Umar, dalam sikap-sikap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semakin diperkuat ketenangan kita oleh Allah dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita lanjutkan kajian kita tentang ketenangan dengan Al-Quran, insya Allah. Saat hari Senin tiba,
banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu adalah anugerah Allah. Maka kita mintakan kepada Allah dan kita mendekat dengan kalam Allah. Ketenangan dengan Al-Quran berarti anugerah Allah kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sesungguhnya hakikat ketenangan hanya datang dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman supaya bertambah keimanan mereka dengan keimanan-keimanan yang sudah ada. Isyarat dari Allah. Pemilik sakinah adalah Allah. Allah yang berhak menurunkan ketenangan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tujuannya menambah iman mereka. Karenanya beragam cara, beragam media kita mencari ketenangan dan ketentraman hidup. Namun jika Allah menghendaki, tidak akan dapat. Yang kita dapat mungkin ketenangan yang semu. Ketenangan yang tidak menambah iman, malah menjauhkan dari Allah. Atau ketenangan sakinah yang bersifat sementara. Padahal Allah tegaskan, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang beriman. Dan ketenangan dari Allah yang kita baca, yang kita tadaburi juga adalah kalamullah. Kita kutip pandangan Syekh Sa'di bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia-Nya kepada orang beriman dengan diturunkan ke dalam hati mereka sakinah. Ketenangan biasanya dalam kondisi terhimpit ujian, kesulitan yang tentu akan melemahkan jiwa. Saat itulah Allah kuatkan hati. Kenapa? Agar mereka kuat menghadapi. Ujian sudah pasti. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Semakin tinggi manusianya, semakin tinggi ujiannya. Namun Allah hadirkan ketenangan dengan ujian yang menghimpit. Dengan kesulitan yang bertubi-tubi sekalipun. Dengan ketenangan itulah ia mampu menunaikan perintah Allah dalam keadaan sulit sekalipun. Bertambah iman mereka, sempurna keteguhan mereka. Dalam kondisi pandemi, kita sangat yakin inilah ujian yang berat. Tapi dengan ketenangan, keyakinan, alhamdulillah kita tetap bisa beribadah, tetap bisa beramal soleh, tetap kita bisa meningkatkan iman kita mendekat dengan Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya hati ini tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Melainkan jika pemiliknya, siapa pemiliknya? Allah. Jika pemiliknya, yaitu manusia, berhubungan dengan pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah dengan ketaatannya. Kalau tujuan utama hidupnya, kecintaan, ketergantungan kepada Allah, kesungguhan beribadah, ia mendapatkan kenikmatan, kelezatan, kemuliaan, dan kebahagiaan dari Allah selama-lamanya. Kita lihat, awal dari ketenangan adalah peristiwa seorang manusia pertama, Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ini awal ketenangan. Ketenangan dalam rumah tangga. Ketenangan antara seorang suami dan istri. Ketenangan dengan seluruh anggota keluarganya. Keluarga yang tenang akan menghadirkan keluarga-keluarga yang tenang. Seterusnya. Bertambah iman mereka dan mereka mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ini awal ketenangan adalah kisah Nabi Allah Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah ciptakan pasangannya Hawa. Supaya apa? Liyaskuna ilaiha. Agar Nabi Allah Adam merasa tentram kepada istrinya Hawa. Saat Adam tinggal di surga. Beliau mendapatkan banyak kenikmatan. Namun kenikmatan yang paripurna saat Allah ciptakan untuk Nabi Adam, istrinya Sayyidah Hawa. Dalam riwayat disebutkan, saat Hawa datang,
Nabi Adam bertanya karena ia tidak tahu. Untuk apa engkau di sini? Kenapa engkau di sini? Siapa yang menyuruhmu di sini? Siti Hawa menjawab, agar engkau tentram kepadaku. Itulah yang selalu kita baca. Surat Ar-Rum ayat 21. Huwal wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Setelah kisah Nabi Adam adalah kisah kita semuanya, dan kita semuanya insya Allah dengan mendapatkan karunia yang teragung dari Allah, pasangan yang soleh dan solihah, maka ketenangan akan kita raih. Dan ketenangan betul tergantung hati. Untuk itu, hati itulah tempatnya ketenangan. Allah menyebutnya fi qulubil mu'min, di dalam hati orang beriman. Al-Quran diturunkan ke dalam hati. Maka kalau hati itu bersih, mendapatkan sinar Al-Quran, cahaya Al-Quran, ia akan selalu tenang. Tenang tidak berarti nggak ada masalah. Tetap saja masalah karena itu ujian dari Allah. Tapi ia akan menghadapi dengan tenang. Ia akan menjalankannya dengan tenang. Dan ketenangan menunjukkan imannya sedang dalam kondisi prima. Hati manusia dibagi oleh para ulama dengan 3. Hati yang tenang ini yang paling tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang. Hati yang selalu gelisah, al-lawamah. Kadang berbuat salah, kadang ia kemudian menyesal dan menyadari kesalahan, namun berbuat lagi kesalahan tersebut, lawamah. Nah, yang paling parah adalah saat hati kita kotor dan rusak, atau dikatakan hati kita mati, an-nafsul ammarah, ya, al-qalbul mayyit. Padahal hati adalah parameter. Jika hati baik, semuanya baik. Kata Nabi, jika hati itu rusak, semua anggota tubuh kita rusak. Segumpal daging itu ala wahiyal qalbu. Ketenangan dengan Al-Quran karena hati kita dibersihkan. Karena kita sudah dekat dengan Allah. Dan kita menafikan hiruk pikuk dunia, menjadilah hati kita tenang. Jika dunia tidak diraih, tidak ada masalah bagi dia. Karena ia sedang menanti raihan yang paling tinggi, raihan dari anugerah Allah yang bernama rahmatnya, ampunannya, dan surganya insya Allah. Setelah ini kita akan bahas bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan as-sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap di Asa TV Indonesia insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang lebih panjang adalah bagaimana tipsnya, bagaimana caranya, apa medianya. Kita ingin mendapatkan ketenangan yang merupakan anugerah Allah. Betul, anugerah Allah, tapi harus ada ikhtiar dari kita. Ada usaha dari kita, ada cara-cara untuk mendapatkan ketenangan. Yang pertama, berkumpul di majelis ilmu. Selalu ingin berada di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis sakinah, ketenangan. Karena di dalamnya dibacakan ayat Allah. Di dalam majelis itu dibacakan tuntunan Nabi. Di majelis itu semua orang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ingin terhindar dari keburukan, bahkan berdoa di dalam majlis itu dengan doa-doa yang mulia. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jika satu kaum berkumpul, berapapun jumlahnya, salah satu rumah Allah, jika tidak mungkin di rumah kita, karena rumah kita juga tempat ibadah. Kemudian membaca kitabullah, mempelajari sesama mereka. Ketenangannya dikaitkan dengan kitabullah. Majlisnya dikaitkan dengan kitabullah, kalamullah, mempelajari. Maka Allah akan turunkan sakinah. Inilah bukti bahwa media terbaik. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan adalah
ketenangan dengan majelis ilmu. Di dalam majelisnya ayat-ayat Allah disampaikan, ayat-ayat Allah diingatkan, bahkan ditadaburi, dipelajari sehingga ia mendapatkan hikmah. Tidak hanya sakinah, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Allah senantiasa menyebut mereka yang di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Media yang kedua adalah berdoa dan bermunajat. Dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi mengulang-ulang doa, di mana doa itu beliau panjatkan ketika perang yang sangat berat, yang disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Doa Nabi adalah Nabi memohon Allah karuniakan ketenangan. Fa'anzilanna sakinatan alaina wa tsabbitil aqdam illa kina, ya Allah turunkan ketenangan. Kalau kami tenang, kami bisa menyusun strategi dengan baik. Kalau kami tenang, kami yakin denganmu. Kalau kami tenang, maka kami tidak grogi, tidak takut dengan musuh-musuh kami. Teguhkan kami saat kami nanti bertemu dengan musuhmu. Itulah doa. Munajat adalah media. Karena Allah pemilik ketenangan, dan ketenangan ada di dalam hati. Padahal yang menguasai hati kita Allah, sungguh hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah sakinah juga anugerah Allah. Kita kaitkan itu dengan doa dan munajat. Insya Allah tentu doanya saat itu dalam perang. Tetapi tidak selalu kita nunggu perang. Tapi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan sakinah kepada kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, handai tolan kami. Sehingga kami dapat menjalankan tugas kami, menjalankan profesi kami, menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah itulah Allah memberikan ketenangan dan meneguhkan. Sungguh Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan dari malaikat selain sebagai kabar gembira dan walitatma'inna qulubukum bih, supaya tenang, supaya tentram. Yang dihadapi berapapun, kalau tenang insya Allah. Namun jika tidak tenang, yang dihadapi sedikit, yang dihadapi mungkin kecil, tapi menjadi besar karena hatinya belum ditenangkan oleh Allah. Setelah peristiwa itu, para sahabat berbahagia, Nabi bersuka cita. Kenapa? Karena ada bantuan malaikat. Tujuan yang paling utama menenangkan hati. Sehingga kalau hati tenang, jiwa itu tentram, maka Allah akan menganugerahkan pertolongan. Dan itulah dahsyatnya as-sakinah dalam kondisi sulit bagaimanapun. Yang ketiga, sahabat asa rahimakumullah, membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, Rasul mengingatkan kepada kita semuanya, tilkas sakinah, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Itu adalah ketenangan. Dan keterangan itu Allah turunkan berbarengan dengan Al-Quran. Suasana Nabi mendapatkan Quran, suasana yang paling tenang, yang paling damai, yang paling damai. Saat itulah layak mendapatkan wahyu dari Allah. Ditenangkan dulu hatinya, dikuatkan dulu hatinya, didekatkan dulu oleh Allah hatinya, sehingga mendapatkan Al-Quran. Bahagialah Nabi. Para sahabat bahagia dan tenang kehidupan mereka. Membaca Al-Quran, media dan sarana agar kita selalu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikrullah merupakan cara keempat. Sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu hati seseorang akan tenang jika banyak mengingat Allah. Maksudnya mengingat keagungannya. Maksudnya mengingat bahwa Allah pasti menolong. Maksudnya bahwa kita sandarkan kepada Allah. Seperti kita melakukan perjalanan. Kenapa kita tenang? Karena ada sahabat kita. Karena ada keluarga kita. Ada yang ngerti jalan. Sehingga insya Allah tidak nyasar. Karena kita yakin ada yang bantu. Ada yang nemenin. Ada yang memberikan kebaikan kepada kita. Ketenangan itu penting. Makanya zikrullah sesungguhnya adalah untuk menenangkan kita. Ada Allah, muraqabatullah. Ada malaikat-malaikat Allah. Ada pula pertolongan-pertolongan Allah. Sehingga kita dengan mengingat Allah, memperbanyak zikrullah, memperbanyak lantunan, tasbih, tahmid, takbir. Demikian juga doa-doa yang lain, kita akan jauh lebih ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan secara praktisnya adalah dengan kita selalu berhati-hati dari perkara syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu lebih banyak mengotori hati.
Syubhat adalah perkara yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, tapi lebih dekat kepada yang haram. Sehingga inilah kuncinya. Kalau itu kebaikan, hati kita tenang. Kalau itu keburukan, hati kita gelisah, tidak tenang. Sehingga kalau kita berbuat sesuatu dan hati kita tenang, kita juga amat sangat bahagia. Itulah kebaikan. Ini parameter dalam konteks kebaikan yang umum. Tapi kalau kita tidak senang, kalau kita gelisah, kita malu dilihat oleh orang lain, berarti itu adalah dosa dan kesalahan. Maka istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Wa in aftakal maftun, meskipun ada orang yang memberi fatwa yang lain, namun ikut kata hati, karena hati itu adalah merupakan cermin dari kebaikan. Dan Allah anugerahkan sakinah ke dalam hati. Allah anugerahkan cahaya ke dalam hati. Maka kita selalu tazkiyatun nafs, membersihkan hati agar hati ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam berkata dan berbuat. Ini menjadi poin penting bagaimana kita ditenangkan oleh Al-Quran. Bagaimana mungkin kita dekat dengan Al-Quran, tapi lisan kita jauh dari nilai Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mengatakan dekat dengan Al-Quran, perbuatan kita bertentangan dengan Al-Quran. Sungguh kejujuran, kebenaran adalah ketenangan. Dan kedustaan adalah menimbulkan keraguan-raguan, kegelisahan, khawatir ketahuan, khawatir nanti ada yang tahu. Lambat laun, ya, jika Allah menghendaki, Allah akan bukakan. Namun yang kita inginkan, selalulah kita berusaha untuk berkata yang sesungguhnya, untuk berbuat yang terbaik. Karena itu bukti dari keimanan kita, dan kita akan lebih ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sahabat asa yang dimuliakan Allah, khusyuk dalam sholat adalah ketenangan yang paripurna. Ini Nabi. Nabi SAW menyebutkan Allah jadikan sholat sebagai penghibur, sebagai kebahagiaan hatiku. Karena sholatnya sholat terbaik. Karena sholatnya sholat khusyuk. Jika masih merasakan yang tidak bagus, sholatnya yang dikoreksi. Karena tidak mungkin salah Allah. Tidak mungkin salah Nabi. Nabi mengatakan, waju'ilat qurrat aini fi sholat. Sungguh ketenangan, ya, penghibur, penghias, dan yang menyejukkan hatiku adalah saat aku menunaikan ibadah sholat. Bahkan inilah praktik Rasul dari Hudzaifah ibnul Yaman. Apabila baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kesulitan, yang beliau lakukan bergegas mengerjakan sholat. Sholat mutlak tentunya. Kenapa? Di situ ingin ditenangkan oleh Allah. Kita menunaikan sholat. Yang kita baca Al-Quran dalam sholat. Yang kita baca zikir dalam sholat. Yang kita ingat Allah dalam sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ketenangan. Ketenangan dalam sholat karena di dalamnya banyak bacaan zikir, bacaan Al-Quran. Sehingga ketenangan itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang selalu berusaha untuk baik sholatnya, khusyuk sholatnya. 7 hal itulah yang insya Allah mudah kita jalankan. Kita usahakan dan terus-menerus kita tingkatkan tentunya. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Kita tingkatkan terus. Sehingga 7 media itu, 7 sarana itu insya Allah menenangkan kehidupan kita di dunia. Menenangkan keluarga kita. Menerangkan sahabat-sahabat kita. Menenangkan semuanya. Tidak berarti kalau tenang itu tidak ada ujian. Nabi paling tenang, ujiannya juga ada. Namun yang inti adalah kita tenang hatinya, menghadapi apapun kita yakin, sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang menjauhkan kita dari ketenangan. Didekatkan oleh Allah dengan sesuatu yang mendekatkan kita dengan ketenangan. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan Allah, Al-Quran menenangkan kita. Kita terus berusaha mendekat dengan kalamullah agar lebih tenang, dan kita dapat menghadapi ujian dalam berbagai apapun dengan ketenangan petunjuk Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kali ini. Nafa'anillah wa iyyakum. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk saya, dan untuk kita semuanya. Dan semua kita selalu berusaha memohon, bermunajat, mendekat, agar disitulah ketenangan Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alafu minkum, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.